saya Tiarida Mainita Sidaputar dengan NIM 203036232. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali atau mereview kembali tugas kelompok bahasa Indonesia, yaitu dari kelompok 6 tentang sistem rujukan. Jadi, teman-teman, dalam sistem rujukan, dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam penggunaan sumber lain, dalam sebuah tulisan, kita mengenal adanya sistem catatan. Dalam sistem catatan ini, kita mengenal dua sistem rujukan. Yang pertama, sistem catatan kaki, yang kedua, catatan belakang. Jadi, yang pertama itu adalah catatan kaki. Catatan kaki adalah suatu catatan dari teks yang dikutip yang biasanya diletakkan di bawah karangan. Dalam format catatan kaki, ada nomor kutipan nama pengarang, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbitan, hal nomor halaman. Selanjutnya yang kedua adalah catatan belakang. Catatan belakang adalah sistem pengacuan dengan cara menempatkan informasi tentang identitas lengkap suatu sumber rujukan di bagian akhir sebuah artikel. Sistem catatan pun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama informasi tambahan. Informasi tambahan adalah sistem catatan digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah atau memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Yang kedua, referensi. Referensi adalah tulisan mengenai sejumlah informasi terhadap suatu buku yang ditinjau dan dinilai mengenai sumber penulisannya. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka atau yang disebut bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seseorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Adapun fungsi-fungsi daftar pustaka yaitu yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Dalam daftar pustaka ada dua variasi format penulisan. Yang pertama adalah MLA. MLA ini singkatan dari The Modern Language Association. Biasanya banyak digunakan di bidang sastra. Yang kedua adalah APA atau singkatan dari American Psychological Association. Biasanya banyak digunakan di bidang sains dan psikologi. Adapun unsur-unsur dari daftar pustaka, yaitu nama penulis, kemudian tahun terbitan sumber yang bersangkutan, kemudian judul sumber yang dipakai sebagai referensi, dan data publikasi. Dalam data publikasi ini terdapat nama tempat terbit dan nama penerbit. Dalam menyusun sebuah daftar pustaka, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, baris pertama dimulai pada margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 sampai ketukan ke dalam. Yang kedua, jarak antar baris 1 spasi. Yang ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis, bergantung pada gaya selingkung bidang. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya, dan ditunggu lagi video selanjutnya. Dadah!